Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Resafes dari FSC 18 NIM 18020145. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan material berbahaya? Material berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal ataupun campuran yang bersifat kimia, biologi, fisika, dan toksikologinya berbahaya terhadap tenaga kerja, lingkungan, dan instalasi. Pertanyaan kedua, sebutkan klarifikasi material berbahaya menurut United States Department of Transportation or the Orange Book or the United Nation or PBB or the Purple Book. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, klasifikasi menurut United States Department of Transportation ada 9 kelas. Kelas pertama eksplosif, kedua gas, kelas ketiga cairan mudah menyala, kelas keempat padat tan mudah terbakar, bahan yang dapat terbakar secara spontan dan bahan yang berbahaya dalam keadaan basah. Kelas kelima oksidator dan peroksida, kelas keenam beracun, kelas ketujuh radioaktif, kelas kedelapan korosif, kelas 9 bahaya lain-lain. Dan sementara klasifikasi menurut PBB adalah bahaya fisik dan bahaya terhadap kesehatan dan lingkungan. Soal ketiga, menurut Anda bagaimana cara pengendalian tumpahan material berbahaya? Dan jelaskan. Menurut Kepnaker nomor 187 tahun 1999, pengendalian tumpahan material berbahaya terdapat dua cara, yaitu dengan menyediakan LDKB dan label supaya dapat diketahui komposisi bahan kimia, cara penanggulangannya, bahayanya, dan pencegahannya. Cara yang kedua adalah penunjukan petugas K3 kimia dan ahli K3 kimia. Soal keempat, ambillah satu contoh material berbahaya kemudian jelaskan LDKB-nya. Sini saya mengambil biosolar atau biodiesel full, komposisi atau informasi hidrokarbon dan FAME 812 berdasarkan OSA 29 CFR 1910.1200 dalam kurung berbahaya. Efek pemaparan, iritasi pernapasan, pusing, mual, pingsan, dan pemaparan dalam waktu yang lama dan berulang-ulang akan menyebabkan iritasi kulit atau gangguan kulit yang lebih serius. Selain itu, dilaporkan juga dari penelitian bahwa produk ini dapat menyebabkan kanker kulit pada manusia dengan kondisi kesehatan yang buruk, diperkuat dengan pemaparan sinar matahari, waktu pemaparan yang lama dan berulang. Data tanggap darurat, cairan dapat terbakar. Tata cara pertolongan pertama, kontak mata, bilas mata sebanyak-banyaknya dengan air. Jika terjadi rasa sakit atau kelainan, hubungi dokter. Kontak kulit, keringkan kulit yang terkena kontak dari produk ini dengan lap kering dan bersih. Bilas bagian yang terkena dengan menggunakan air sabun. Terhirup, jauhkan korban dari pemaparan selanjutnya. Jika terjadi iritasi pernapasan, pusing, mual, dan pingsan, maka segera cari pertolongan tenaga kesehatan atau segera panggil dokter. Bila terjadi henti napas, lakukan resusitasi dari mulut ke mulut. Bila tertelan, segera beri minum 1-2 gelas air dan kemudian segera panggil atau bawa ke dokter. Instalasi gawat darurat atau pusat pelayanan medis lainnya. Perhatian, jangan sekali-sekali merangsang efek muntah atau memberikan sesuatu pada penderita yang tidak sadarkan diri. Lanjut dengan soal kelima, jelaskan ketentuan dalam membuat plakat dan label. Saya akan menjawab. Yang pertama, simbol limbah B3. Bentuk dasar simbol limbah B3. Simbol limbah B3 terbentuk bujur sangkar diputar 45 derajat sehingga membentuk belah ketupat. Pada keempat sisi belah ketupat tersebut dibuat garis sejajar yang menyambung sehingga membentuk bidang belah ketupat dalam dengan ukuran 95% dari ukuran belah ketupat luar. Warna garis yang membentuk belah ketupat dalam sama dengan warna gambar simbol belah limbah B3. Pada bagian bawah simbol limbah B3 terdapat blok segi 5 dengan bagian atas mendatar dan sudut terlancip terhimpit dengan bagian atas mendatar dan sudut terlancip terhimpit dengan garis sudut bawah belah ketupat bagian dalam. Panjang garis pada bagian sudut terlancip adalah 1/3 dari garis vertikal simbol limbah B3 dengan lebar 1/2 dari panjang garis horizontal belah ketupat dalam gambar 1. Simbol limbah B3 yang dipasang pada kemasan
dengan ukuran paling rendah 10 cm kali 10 cm. Sedangkan simbol limbah B3 pada kendaraan pengangkut limbah B3 dan tempat penyimpanan limbah B3 pada kendaraan pengangkut limbah B3 dan tempat penyimpanan limbah B3 dengan ukuran paling rendah 25 cm kali 25 cm. Sebanding dengan ukuran box pengangkut yang ditandai sehingga tulisan pada simbol limbah B3 dapat terlihat jelas dari jarak 20 cm. Simbol limbah B3 harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap goresan dan atau bahan kimia yang kemungkinan akan mengenainya. Misalnya bahan plastik, kertas, atau plat logam dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan. Warna simbol limbah B3 untuk dipasang di kendaraan pengangkut limbah B3 harus dengan cat yang dapat berpendar atau fluorescence. Yang keenam, soal ke-6. Menurut Anda, mengapa perlu dilakukan pengendalian tumpahan material berbahaya? Apakah hubungannya dengan ketiga? Saya akan menjawab sangat perlu, karena untuk menjaga tempat kerja supaya steril dan berbagai macam tumpahan bahan kimia berbahaya, jika tempat kerja nyaman dan aman, maka tenaga kerja dapat meningkat kualitas produksinya dan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.